Ya, kedua, Nggak sabaran. nggak sabar. Dia tidak berpikir jangka panjang. Padahal ada rumusnya. Ini matematik. Ya, ada mekanismenya, ada mekaniknya. Tetapi sebagian orang tidak tahan. Jadi produk si kaya saya yang beli cuma 5 orang. Jadi alasan orang tidak kaya, pertama adalah karena dia menganggap kaya itu jelek, ya. Kedua, Nggak sabaran. nggak sabar. Dia tidak berpikir jangka panjang. Padahal ada rumusnya. Ini matematik, ya. Ada mekanismenya, ada mekaniknya. Tetapi sebagian orang tidak tahan. Jadi produk si kaya saya yang beli cuma 5 orang sampai sekarang. And then, and then cerita kedua berikutnya adalah. Masih mau cerita lagi, Pak? Iya, ini urusan produk tadi. Saya mau jelasin kenapa yang kaya itu cuma 5%. Ya. And kemudian tim saya bilang begini, Pak, kalau gitu kita robah produknya. Ya. Gimana produknya? Kita kasih hadiah. Kita kasih hadiah di depan, ya kan? Kemudian bunganya kita bikin kecil, karena hadiahnya dia di depan. Oke. And jangka waktunya ya 5 tahun lah, Pak. Ya kan? Oke. Saya bikinlah produk. Namanya ya Si Kaya You Style. Berhadiah handphone, berhadiah macam-macam, ya, dikasih di depan, laku produknya, padahal bunganya yang tadinya kita mau kasih 7%, dipotong menjadi 3%, yang 4%-nya dibayar di muka dalam bentuk hadiah, ya. Laku produk ini. So, satu, orang itu tidak pernah berpikir jangka panjang. Kedua, orang itu tidak mau menunda kesenangan. Jadi maunya instan. Hadiahnya apa? Ya. Oh, tapi dengan pengorbanan income dia di tahun-tahun berikutnya itu didiskon. Dia nggak dapat karena udah dapat di depan. Jadi menurut saya ada 3 alasan yang sangat jelas kenapa yang kaya itu cuma 5%. Satu, dia menganggap menjadi kaya itu negatif, ya. Kedua, dia tidak berpikir jangka panjang, dan yang ketiga, tidak bisa menunda kesenangan. Maunya instan, ya. Dan sekarang lebih kuat tuh gaya hidup instan itu, ya. You only live once, ya. Bersenang-senang sekarang, bersenang-senang kemudian. Bersenang-senang sekarang, bersenang-senang kemudian gimana? Ya sekarang itu apa? Moto sekarang. Kalau dulu kan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini bersenang-senang sekarang. Bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian gitu kan. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Mungkin nggak kayak gitu, Pak? Ya itu yang terjadi sekarang. Jadi menurut saya, terus lihat sih, secara mekanik bisa dimengerti kan? Dan gampang sekali kan? Ngerti. The problem adalah psikologinya. Itu yang saya bilang menjadi kaya itu sebenarnya mudah. 80% itu ada di psikologi. Ya. Tapi siapa tahu nih, Pak, ya dengan Bapak jelasin kayak begini ini, jadi nggak cuma 5 orang lagi tuh yang ambil produk Si Kaya itu. Sebenarnya saya sudah menyerah. Ya. Saya bilang ya sudah terserahlah, biar saya aja sendiri gitu kan. So account-nya cuma 5 rekening saja. Let's see after this ya. Let's see after this, Pak ya. Siapa tahu kemudian ada yang tersadarkan dan kembali ke jalan yang benar ya, Pak ya. Baik, seru sekali ceritanya ya. Ada 2 cerita tadi sudah disampaikan oleh Pak Alex. Tapi sekarang saya mau ke yang udah tanya-tanya dulu ya, Pak ya, tentunya di komen YouTube kita nih. Dari Ruang Simfoni, Pak. Dia tertarik dengan kalkulator yang Bapak jelaskan. Untuk sistem compoundingnya, jika dihubungkan dengan kenaikan setoran setiap bulannya, Pak, kira-kira idealnya dalam berapa tahun kita bisa melihat keuntungannya? Ya tadi itu ya, berapa tahun kita bisa melihat keuntungannya? Baru mau kelihatannya sih ya agak panjang sebenarnya gitu. Coba Pak dijawab, Pak. Kok saya yang jawab? Kamu yang jawab. Aja udah bisa jawab kan? Kalau kamu jawab berarti gurunya sudah benar. Dapat apa nih? Dapat kaos. Udah punya. Yang nanya dapat kaos yang jawab. Handphonenya belum, Pak, yang depan tadi.
Ya, jadi kan rumusnya udah kita lihat kan bahwa yang mempengaruhi nilai investasi kita di masa yang akan datang itu adalah berapa besar investmentnya, kemudian berapa besar investasi, berapa cepat, berapa keras investasi itu bekerja, yang dibuktikan dengan berapa returnnya, dan berapa lama waktunya. Dan semakin lama waktunya itu akan semakin besar karena mendapatkan efek compounding. Jadi kalau saya tanya berapa ideal waktunya, selama-lamanya. Selama sisa waktu yang kamu punya. Jadi saya bilang, oke, saya mau punya waktu sampai umur 55. Nah, Anda bisa kalkulasi umur berapa kita sekarang, ya. Anda bisa hitung sisa waktunya berapa, baru mulai merancang rencana investasinya. Ya, habis itu baru bisa dijawab gitu kan, berapa tahun nanti itu dari sekarang usia dia dulu kan. Terus maunya di usia berapa kayak gitu. Coba deh buka di websitenya ya, terus udah gitu masukin aja tuh. Main-main aja di kalkulatornya. Gratis kan main-mainnya? Gratis kok itu ya, sengaja dibuat buat main-main. Ya. Dan saya aja seneng sampai sekarang main-main di kalkulator. Wih, berapa ya gitu kan. Gitu. Jadi kayak uang imajiner gitu ya. Iya. Oke gitu ya, silakan dicoba aja. Terus tapi jangan lupa subscribe dulu ya channel YouTube Lestari TV ini. Oke, Pak, boleh lanjut lagi ya Pak ya? Ini ya dari Dek Siman. Pak Alex mau nanya, pakai X. Mau nanya, apakah bunganya tetap setiap tahunnya? Apa menyesuaikan dengan inflasi, Pak? Bunga itu otomatis akan adjusted to inflation. Jadi kan yang namanya gini, yang namanya bunga itu akan selalu di atas inflasi, ya. Kan nggak mungkin orang kecuali di beberapa negara maju di mana bunganya malah lebih kecil daripada inflasi, ya. Tapi inflasinya juga udah kecil. Jadi orang nyeting bunga di bank itu dia lihat berapa inflasinya. Jadi selalu bunga itu akan di atas inflasi, ya. Itu satu, ya. Yang saya mau tegaskan adalah bahwa jumlah setorannya itu harus lebih agresif. Kan setiap tahun harus dinaikin. Harus dinaikin. Ya kan? Kenapa? Kita kerja kan? Saya bukan bilang, Pak, kalau gitu tidur-tidur aja bisa kaya. Enggak, Anda harus kerja gitu kan. Nah, tetapi ketika kita kerja tadi, income kita naik, maka jumlah setorannya itu dinaikkan juga. Ya. Bisa 10%, standarnya 10%. Minimal lah ya. Minimal 10%. Tetapi kalau bisa 20%, why not? Kalau bisa 50%, why not? Ya. Dan kembali lagi sebenarnya income seseorang itu tidak linear. Oke, setiap tahun naik 10%, 15%. Tetapi suatu ketika dia ada promosi kan. Gajinya bisa naik 30%, bisa naik 40%, bisa naik 2 kali lipat, dan seterusnya. Jadi kita bisa lebih agresif menaikkan berapa jumlah yang kita investasikan. Dan kemudian dilihat lagi instrumen investasi yang mau dipakai mana. Apa ya kan? Mau yang lebih agresif ada, makanya saya bilang bahwa ada 4 jenis investment yang kita bisa main, ya kan? Tergantung Anda mau main di mana. Di pasar saham boleh, main properti juga boleh, ya. Nanti kalau ada waktunya kita akan undang pakar properti untuk bicara mengenai masalah investment di properti, ya. But basically adalah menggunakan semua investment akan kembali kepada perhitungan rumus ini. Berapa jumlah yang kita investasikan, berapa besar berapa lama waktunya, dan berapa besar investment itu memberikan kita return. Kalau Warren Buffett itu menjadi orang terkaya di dunia itu karena dia bisa mengcompound investmentnya dengan average 20% setahun dalam jangka waktu puluhan tahun. Dia sekarang sudah umurnya 80 tahun. Gila, ya, jadi mungkin sudah sekitar 40 tahun atau 50 tahun dia mengcompound investmentnya. Bapak pernah coba-coba nggak masukin ini investasinya si Warren Buffett? Kira-kira berapa ya dia punya hasil akhir? Ya, jadi kalau jago, maka bunganya tadi itu bisa 20%. Ya, tapi itu super. Ya, itu skill yang mungkin bukan orang normal nggak bisa, ya. Tetapi orang normal itu kalau 7%, 8%, 10% itu achievable. Masih masuk akal lah. Masih masuk akal, ya. Pak, jadi dari minggu lalu nih kita bahas bagaimana menjadi kaya itu mudah. Caranya ini. Simple, kan? Caranya. Iya. Mudah nggak? Mudah nggak? Mudah kalau kata Pak Alex sih, karena udah lakuin ya, udah ngejalanin gitu kan ya Pak ya. Maka dari itu, kenapa cuma ada 1% yang sejahtera, ya kan? 4% yang ada 1% yang kaya, 4% yang sejahtera, ya. Cuma 5%. 5% doang. Ya, jadi itu rumusnya, itu rahasianya pemirsa. Bagaimana?
Jadi coba-coba ya, sekarang diintrospeksi diri, udah umur berapa, terus mau pensiun umur berapa, pensiun kaya umur berapa, ya kan? Nah, setelah itu mulailah Anda menabung ya, pilih investasinya, terus coba-coba lagi di kalkulator itu berapa setiap bulannya, Anda harus menyisihkan itu sebelum dihabiskan. Okay? Jadi yang terakhir adalah menghitung berapa sebenarnya nilai investment yang kita butuhkan dan kemudian berapa sisa waktunya. Tadi saya bilang kalau sekarang saya butuh 10 juta setiap bulan, maka at least kita harus mengumpulkan 2,4 miliar nilai investment. Ya, dengan itu rule of thumb-nya. Ya, yang tadi dibalik itu ya, Pak ya. 110 juta dikali 12 120. Kali 20 kali itu kan 2,4. Dengan catatan kira-kira 2,4 miliar ini ditaruh di investment yang paling sederhana 5%, itu dapatnya 120 juta tadi kan, 10 juta sehingga dia bisa. Nah, kalau sekarang saya maunya 30 juta gimana? Hitung sendiri. Kalau saya mau hidupnya 50 juta gimana? Hitung sendiri. Nah, karena sudah habis waktunya, ya. Minggu depan kita akan main-main dengan konsep financial freedom. Kalau tadi konsepnya sudah kita jelasin, maka minggu depan kita akan main-main dengan angka sebenarnya. Angka sebenarnya itu maksudnya gimana? Saya akan jelaskan bahwa ada 5 step untuk menuju financial freedom. Oke. Jadi dengan angka sebenarnya kita akan melakukan perhitungan yang lebih real lagi, ya, dengan menggunakan konsep compounding ini. Oke, jadi minggu depan tuh masih pakai compounding konsep ini, tapi ini adalah untuk menuju financial freedom, pakai angka yang sebenarnya. Seperti apa angkanya? Nanti minggu depan ya, Selasa depan. Oke. Baik, jadi jangan lupa sekali lagi tadi yang udah tanya gitu ya, nanti di hari Jumat nanti itu akan bisa lihat pengumuman siapa yang akan mendapatkan t-shirt ya. T-shirt cantik ya kan, hadiah apa sih tadi hadiahnya? Ya t-shirt ya, kaos ya dari BPR Lestari di hari Jumat di IG dan juga Facebooknya Bapak Alex Pechandra. Dan sampai hari Kamis ini ya para pemirsa Lestari TV masih bisa menuliskan insight atau resume-nya gitu di komen YouTube TV, di YouTube Lestari TV-nya ya, di komen YouTube Lestari TV. Oke, silakan ditulis sebanyak-banyaknya, nanti kita akan pilih dan diumumkannya di hari Jumat. Oke, nah terus udah ya, udah subscribe kan? Ya udah subscribe, itu yang paling penting yang harus dilakukan kalau misalnya udah terpilih menjadi yang beruntung gitu pemirsa. Nah tidak terasa sudah 45 menit kita bersama-sama pada malam hari ini. Aduh lumayan ya hitung-hitungannya ya Pak ya, menguras otak untuk berpikir. Oke, tapi ya itu jadi menampar kita juga sih gitu kan, untuk bisa memikirkan ke depan, jauh ke depan. Jangan mikirnya yang singkat-singkat aja, karena menjadi kaya itu ya mudah. Pak Alex, ada yang mau disampaikan closing statement-nya sebelum kita akhiri? Ya, saya akan summary-kan bahwa sesuai dengan janji saya bahwa mekanismenya kan gampang. Mekanismenya. Ya, ini kan is not rocket science. Jadi saya bilang mudah ya, dan hampir semua orang yang bekerja yang mempunyai penghasilan bisa mencapai level kaya tadi. Mekanisme. Satu, meleverage dari waktu, menggunakan the power of compounding interest tadi. Jadi 3 hal yang mengapa orang tidak kaya. 1, karena menganggap kaya itu negatif. Yang 2 adalah tidak berpikir jangka panjang. Ketiga, kita itu tidak mampu menunda kesenangan. Maunya instan ya, makanya produksi kayanya gagal. Pokoknya abis ini kita lihat deh Pak ya, siapa tahu itu ada ngenaknya gitu dari yang Bapak jelaskan tadi setengah mati gitu ya. Pak Alex, thank you so much for inspiring us this evening ya. Mudah-mudahan Selasa depan juga akan lebih seru lagi gitu kan, real actionnya. Selasa depan kita akan bicara mengenai langkah-langkah, step-step yang bisa dilakukan untuk mencapai financial freedom. Yes. Dan dengan angka sebenarnya. Kita akan main dengan angka sebenarnya. Ya, jam 8 malam ya. Jam 8 malam waktu Indonesia bagian tengah, jam 7 waktu Indonesia bagian barat. Di Lestari TV. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menyaksikan kita pada episode ke-7 malam hari ini. Kita tunggu insight dan juga insight dan juga resume terbaiknya ya nanti di kolom komen YouTube Lestari TV. Saya Putri Desi Fridayanti dan Bapak Alex Pechandra mau pamit dulu ya malam hari ini. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan dan Lestari Way. Our way.